Jadi dari tantangan tadi bahwasanya ada perbedaan nih segmentasi dari Gen Z dan juga dari segmentasi lainnya. Nah, dengan hal tersebut, Mas Iqbal sendiri bagaimana sih mengatasinya atau strategi apa yang digunakan dari kedai Raina sendiri untuk menarik apa sih yang berbeda dari coffee shop lain yang ada di Tulungagung? Kan seperti ini. Jadi setiap hari itu pasti upload sesuatu Mas ya di media sosialnya Cafe Raina ini, kedai Raina ini. Nah, adakah segelintir orang yang memberikan komentar-komentar negatifnya untuk Cafe Raina sendiri, dan bagaimana cara Masnya menanggapi? Apakah ada itu? Nanti kalau kesini jangan lupa marah-marah ya guys. Nanti dapat snack gratis. Untuk kerja di F&B ya. Pertama, kamu passion atau enggak? Oh, harus passion dulu. Untuk sekarang, kalau nggak passion, mending nggak usah deh. Kayak gitu. Soalnya makin lama persaingan itu makin ketat. Betul. Kalau kamu nggak kuat itu daripada buang-buang. Halo Sobat Ratu semuanya, welcome back lagi dengan saya, Alex, dalam podcast Ngopi Gaul. Dan kali ini kita sudah berada di salah satu coffee shop yang ada di Tulungagung, di mana kita tahu bahwasanya coffee shop ini adalah salah satu tujuan dari Gen Z dan juga seluruh kalangan yang ada di Tulungagung. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita sapa beliau. Beliau adalah salah satu pimpinan di sini ya, yang mana memegang tahta supervisor. Nah, kalau saja bersama Mas Iqbal. Halo Mas Iqbal. Ini panggilnya ini Mas Iqbal apa Bang Iqbal? Iqbal aja. Iqbal aja, oke. Silakan Mas. Jadi kenalin, aku Iqbal dari kedai Raina. Saya menjadi divisi repot di sini. Oke. Nah, itu tadi dari Mas Iqbal sendiri. Nah, saya ingin mengulik Mas, ya bagaimana sih sebenarnya, kan katanya ya Mas, katanya dari konon katanya itu kafe atau kedai Raina ini sendiri itu berdiri dengan sudah memiliki sejarah dari coffee shop sebelumnya, seperti itu. Yang katanya itu namanya West Coast. Apakah benar? Nah, dari itu saya ingin mengetahui bagaimana sih Mas sebenarnya sejarahnya seperti itu. Jadi kedai Raina sendiri itu jadi manajemennya di bawahnya West Coast. Dulu itu kan ada coffee shop namanya West Coast. Terus akhirnya si owner itu berpisah. Terus salah satu ownernya yang ngurusin manajemen itu ngebuka kedai Raina ini sendiri. Itu sih kurang lebih long short story kayak gitu. Jadi adanya perpisahan gitu Mas. Iya. Jadi dulu itu sudah ada coffee shop, lalu berpisah dan menjadi kedai Raina ini. Nah, Masnya sendiri sekarang kan menjadi divisi apa tadi? Report. Di divisi report di kedai Raina. Nah, dari segi kerjaan nih Mas, apa sih yang membuat Mas Iqbal ini tertarik untuk masuk di dunia F&B itu apa sih Mas? Gimana ya, untuk di awal di F&B itu cukup seru sih. Banyak bakal kenal orang-orang baru yang notabene itu mungkin cukup berbeda semua itu sih. Oh, berbeda-beda karakter ya, seperti itu Mas. Cukup seru, apalagi di Gen Z ini seru. Berbeda seru. Ini akan mendekati Gen Alpha ya. Itu sih. Terus ya kalau di F&B itu gimana ya? Kenapa saya bisa tertarik? Mungkin kerjaannya sih. Itu kan kalau di sini kan itu ada kopi-kopian juga kan. Jadi itu ada based on espresso, based on yang manual brew kayak gitu. Itu iya. Cukup menarik perhatian saya lah itu. Oh, jadi Mas ini juga salah satu pecandu kopi ya, seperti itu? Atau pengolahannya? Lebih pecandu kopinya atau pengolahannya Mas? Lebih ke semuanya. Semuanya. Jadi suka kopi dan juga suka pengolahannya, seperti itu. Nah, dari cerita Mas tadi, apa aja sih tantangan sekarang ini yang tadi katanya sudah menghadapi Gen Z? Nah, tantangan terbesar sendiri dari mengelola coffee shop sendiri itu apa sih Mas? Untuk tantangannya sendiri itu ada banyak sih.
Mungkin yang beberapa itu Genji itu gimana ya? Genji lagi. Itu cukup rotasi trennya itu cukup lebih cepat daripada yang itu. Jadi bisa nggak bisa kita harus ngikutin apa sih yang dimau sama Genji, kayak gitu sih. Terus mungkin kalau dari kan sini ada beberapa market emang. Itu ada yang dari Genji, terus ada yang dari keluarga kayak gitu. Jadi segmentasinya keseluruh ya, semuanya Mas. Enggak hanya Genji toh. Iya. Oh, seperti itu. Itu sih yang kadang bikin aku harus gimana nih? Itu sih. Soalnya kan tipikal yang keluarga sama yang Genji itu cukup beda sih kalau menurutku itu. Kalau keluarga itu lebih pengen yang benar-benar nyaman gitulah. Jadi kayak ada semacam benar-benar space tersendiri untuk family gitu ya. Benar-benar yang well service banget gitulah. Itu. Nah, jadi dari tantangan tadi bahwasanya ada perbedaan nih segmentasi dari Genji dan juga dari segmentasi lainnya. Nah, dengan hal tersebut, Mas Iqbal sendiri bagaimana sih mengatasinya atau strategi apa yang digunakan dari kedai Raina sendiri untuk menarik apa sih yang berbeda dari coffee shop lain yang ada di Tulungagung? Gimana ya, yang kalau yang ngomongin tempat itu bisa nggak bisa harus di benar-benar nyaman lah kayak itu. Betul. Terus untuk masalah service, ini mau jawaban jujur atau enggak? Jujur nih Mas, jujur. Oke. Dua jawaban ya. Yeah. Nah, kan itu udah kelihatan ada Genji sama keluarga. Nah, dari dua ini pasti pemilihan menu itu berbeda. Oh, pasti berbeda. Nah, kalau yang Genji itu pasti menurutku pribadi itu bisa nge-ekspor, bisa enggak sih. Nah, yang keluarga itu biasanya yang pasti-pasti, kalau enggak yang difoto bagus. Oh, iya. Jadi cari menu yang difoto estetik Instagramable kayak gitu. Biasanya buat update di sosial media. Kasih makan sosial media. Iya. Jadi untuk di awal biasanya aku scanning. Kira-kira orang ini kayak gimana sih? Terus untuk pemilihan kan pasti itu pesennya dikasirkan tuh. Nah, itu aku scan. Ini kayaknya orangnya kayak gimana sih? Jadi aku bakal arahin, mungkin orang ini cocok sama menu apa kayak gitu sih. Ada rekomendasinya gitu Mas ya. Oke. Kurang lebih kayak gitu sih. Biar dapat experience di sini gitulah. Kayak itu. Jadi bagaimana dengan cara menarik pelanggannya juga ada segmentasi sendiri ya. Misalnya menu rekomendasi. Nah, di sini menu rekomendasinya apa Mas? Dari minumannya dulu deh. Kalau rekomendasi untuk Genji ya, itu pasti yang aman sih. Menurutku itu ada kopi susu Raina. Ya, itu. Yoi. Tapi ini enak. Cukup enak. Oke, untuk makanannya Mas sendiri Mas. Gimana makanannya? Untuk rekomendasi makanannya? Itu rata-rata ya. Kalau di sini pada suka makanan berat sih. Makanan berat. Yang rekomendasi? Mungkin ada sambal mata, black pepper, salad egg. Itu 3 menu kayaknya itu emang menu basic. Tapi ya cukup rekomen kalau di sini. Kan ya standarnya tiap tempat itu beda-beda. Ya. Nah, untuk snacknya sendiri Mas, snacknya misal platter kayak gini. Kalau aku rekomendasi ya, itu yang mungkin nggak ada itu ada sweet potato balls. Sweet potato balls itu kayak jadi ubi ungu terus dalamnya ada isiannya manis-manis kayak gitulah. Oh iya sih. Sih. Itu kayaknya di tempat-tempat lain juga nggak ada. Itu juga mungkin salah satu rekomend sih. Jadi itu salah satu hal yang membedakan Cafe Raina ini dengan kafe lainnya seperti itu Mas. Nah, dari Mas sendiri nih, dengan berbagai macam segmentasi tadi, inovasi apa sih yang pernah jenengan buat dari jenengan sendiri mungkin atau dari teman-teman dari tim? Itu inovasi apa yang dibuat jadi membuat Cafe Raina ini sendiri kedai atau kafe Mas? Kalau panggilannya? Kedai sih. Kedai Raina ini menjadi salah satu tujuan dari para pelanggan dan pengunjung yang ada di Tulungagung ini. Apa inovasinya? Misalnya Pak?
Apa ya inovasinya? Mungkin ya kalau dari menurutku pribadi ya. Jadi orang untuk sekarang itu bakal lebih tahu dari sosmed kayak gitulah. Jadi paling enggak kami dan tim itu harus benar-benar gimana sih caranya biar orang tertarik ke sini. Itu biasanya juga paling mudah itu dari sosmed. Yep. Itu kita itu paling enggak setiap minggu itu bikin konten sih. Iya, setiap minggu. Itu kontennya video. Iya, video. Itu benar-benar konten yang serius. Konten berat gitu Mas ya. Yang benar-benar perlu lighting kayak atau apa kayak gitu, itu biasanya seminggu sekali sih. Terus yang konten receh-receh itu ya tiap hari sih. Tiap hari harus ada ya. Harus benar-benar sosial media itulah kalau jam sekarang. Itu sih. Untuk sosial media sendiri, Instagram, TikTok atau semuanya ada? Facebook mungkin? Dua-duanya. Iya. Nah, kan seperti ini. Jadi setiap hari itu pasti upload sesuatu Mas ya di media sosialnya Cafe Raina ini. Kedai Raina ini. Nah, adakah segelintir orang yang memberikan komentar-komentar negatifnya untuk Cafe Raina sendiri, dan bagaimana cara Masnya menanggapi? Apakah ada? Jujur ya. Itu sering banget. Sering banget. Banyak yang komentar negatif, terutama di servis pelayanan agak lama. Iya. Itu ya kalau dari aku ya, itu kan kalau pas aku di sini, orang ini udah kelihatan bete nunggu makanan kayak gitu kan. Terus itu juga bakal aku kasih komplimen sih. Itu emang gimana ya? Dari aku menyadari bahwa untuk makanan kita itu cukup lama. Nah itu sih. Yang bisa di-spill gak rahasianya kenapa kok lama itu apa? Ya gimana ya? Untuk tim dapur mungkin sendiri ini kita masih kekurangan orang dan kita masih gagal open locker sih. Juga gak apa-apa kok. Nah itu bagi teman-teman yang masih cari locker, silahkan langsung DM IG-nya Kedai Raina. Seperti itu Mas ya. Ya. Kekurangan apa sih Mas? Di sini yang belum masih membutuhkan apa sih Mas? Dapur sih. Dapur. Bagian memasak atau memasak? Iya, itu sih. Soalnya cari anak dapur yang nganu itu, aduh lumayan sulit itu. Nah, dari mungkin tadi ada pelayanan yang dikritik oleh netizen gitu Mas. Nah, dari hal tersebut pelajaran apa saja sih yang Mas Iqbal ini peroleh dari mengelola usaha F&B ini? Apa pelajarannya Mas? Jadi ada apa? Ya itu sih. Sebisa mungkin kita harus benar-benar kepala dingin sih. Itu gimana ya? Ya ada pelanggan marah-marah udah lama. Ada Mas? Pernah ada. Karena apa Mas? Ya lama. Jadi makanannya jarak antara minum sama makanan itu keluarnya benar-benar cukup lama, gitulah. Ya itu ya emang kita sadari itu kesalahan kita sih itu. Ya marah-marah terus komplain ya. Kalau aku cuman bisa ngasih komplimen aja sih kayak gitu sih. Gimana si pelanggan customer ini biar gak marah itu kayak gimana sih? Tuh. Jadi mungkin nanti kalau ada yang marah dikasih snack tambahan misalnya seperti itu. Bisa. Nah itu nanti kalau kesini jangan lupa marah-marah ya guys. Nanti dapat snack gratis. Waduh. Nah itu tadi. Nah jadi pelajaran terbesarnya ada juga mengolah rasa sabar, juga bisa mengolah rasa-rasa dari klien sendiri. Nah ini kameramen udah berapa menit ini? 15. Baru 15 menit. Nah oke. Mas bisa dikasih tipsnya untuk teman-teman nih mungkin dari Sobat Ratu yang ingin terjun bebas ya, di dunia F&B. Nah kasih dong Mas saran-sarannya untuk itu. Teman-teman yang mungkin mau misalnya kerja di coffee shop atau mungkin di pokoknya F&B lah seperti itu, tips-tipsnya apa aja, pesan-pesannya lah. Tips untuk kerja di F&B ya. Pertama
kamu passion atau enggak. Oh, harus passion dulu. Untuk sekarang kalau nggak passion mending nggak usah deh kayak gitu. Soalnya makin lama persaingan itu makin ketat. Betul, Kalau kamu nggak kuat itu aduh, daripada buang-buang. Iya Sih. betul. Kalau kamu passion tinggal kamu pengen yang kayak gimana sih, itu di F&B kamu bisa fokus dari minuman atau dari makanan kayak gitu. Banyak banget sih teman-teman yang sukses yang benar-benar fokus dari minuman aja, makanan aja, terus makin lama makin berkembang kayak gitulah. Ya itu paling enggak passion dulu aja deh. Soalnya dari sana itu kamu bakal nemuin jalanmu bakal kemana sih di F&B itu. Jadi harus passion dulu Mas ya. Passion lah untuk zaman sekarang. Nah, karena ya dengan kita misalkan zaman sekarang ini sudah masuk mau gen alpha guys ya. Untuk gen alpha yang ingin masuk ke dunia F&B, disiapkan dulu passion dulu. Passion dulu, habis itu apa Mas? Tadi berpassion. Passion, ya. Passion terus selanjutnya ada lagi tidak menutupi kemungkinan tim. Oh, teamwork ya, kerjasama. Ya. Soalnya gimana ya? Kamu kan kalau emang mungkin buka F&B itu sendiri, tapi bakal capek. Betul. Bayangin itu kamu prepare semuanya terus ngejualin. Kalau kamu nggak ada tim, gimana lagi? Betul. Apalagi zaman sekarang ya, itu konten sosial media itu harus tetap jalan. Itu sih. Ya, betul. Karena saya juga punya temen nih Mas, pernah cerita bahwasanya pekerjaan paling melelahkan itu adalah melayani orang. Seperti itu. Service betul. Jadi gimana Mas? Soalnya ya itu emosionalnya itu loh. Tiap orang kan itu beda-beda. Itu. Kayak gitu sih. Nah, itu jadi teman-teman nih yang mau terjun di dunia F&B disiapkan mentalnya, emosinya, passionnya, juga niatnya. Apalagi Mas ada lagi tambahnya? Yang jelas uang. Uangnya betul. Modalnya. Kira-kira Mas kalau boleh spin lah. Raina ini kisarannya. Kalau boleh modal itu harus berapa dulu untuk memulai? Apakah dari mungkin di bawah 10 juta atau harus segini untuk memulai usaha seperti ini? Modalnya berapa dulu? Kalau kayak gini ya. Iya. Ya mungkin rate-nya. Ya itulah rate-nya segitu. Nolnya ada 3 lah paling enggak. Nolnya 3. Nah, siap-siap di penjara 6 tahun. Nah itulah teman-teman. Nah yang mau terjun di dunia F&B, siapkan modal banyak. Modal nolnya 3, jangan lupa. Juga passion, harus passion dulu. Karena kalau udah passion nanti juga akan mengalir seperti itu Mas ya. Passion, niat, dan seperti tadi apa? Teamwork. Harus ada teamwork. Jadi untuk teman-teman yang ingin terjun di dunia F&B, silahkan untuk mempersiapkan diri seperti itu. Dan juga bagi teman-teman yang ingin mencari pekerjaan, ya kan? Khususnya apa tadi Mas? Khususnya apa tadi pekerjaannya? F&B di servisnya. Nah, itu bisa langsung DM kedai Raina. Betul sekali. Nah, silahkan untuk teman-teman bisa mampir. Ini bukanya berapa jam Mas? Dari pukul berapa? Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jam 9 sampai jam lebih dari 12 jam guys. Kalau boleh tahu shiftnya berapa Mas di sini? Ada 2 shift ya. Silakan untuk teman-teman yang ada di Tulungagung dan sekitarnya untuk mampir ya di kedai Raina. Di sini sangat nyaman, cukup nyaman, dan juga kopinya enak. BTW kopinya enak, dan juga ini saya belum nyicipi. Habis ini saya gasak. Betul, Instagramable, betul. Di sini sangat-sangat Instagramable. Bagi teman-teman yang ada di Tulungagung, silahkan untuk join. Mungkin dari Mas Iqbal ada pesan lagi untuk teman-teman yang ada di Tulungagung sebelum kita tutup? Ya, untuk pekerja yang di F&B, semangat ya. Semangat ya. Itulah tadi. Oke teman-teman yang ingin masuk ke F&B itu tepat semangat dan juga menyiapkan tadi mental, passion, modal, dan juga teamwork. Jadi seperti itu Mas. Oke, mungkin sekian dulu. Nanti akan ada part 2. Oke. Part 2 lagi dengan Cafe Raina. Mungkin nanti di tempat yang berbeda. Mungkin segitu dari saya Alex dan juga dari Mas Iqbal. Oke, cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.